Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan inayahnya sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan salat subuh di pagi hari ini secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kali ini insyaallah kita akan membahas tentang alam barzakh atau disebut juga dengan alam kubur. Baik, kalau kita lihat dari nas-nas baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipahami oleh para ulama salafun saleh, ya, maka manusia itu akan melewati 4 alam kehidupan, ya. Yaitu yang pertama adalah alam rahim, kemudian yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga adalah alam barzakh, dan yang keempat adalah alam akhirat, ya. Jadi 4 alam inilah yang akan satu persatu kita lewati, ya. Dan prosesnya itu memiliki kekhususan masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan antara alam rahim dengan alam dunia dengan alam barzakh. Maka tidak ada kesamaan antara misal apa yang kita ketahui secara akal kita, ya, di alam dunia ini dengan alam barzakh. Dan juga tidak ada kesamaan antara alam barzakh dengan alam akhirat. Jadi enggak akan bisa manusia itu mengetahui, ya, kekhususan pada setiap alam tersebut. Bahkan tidak ada satupun di antara kita yang ingat saat kita di alam rahim, apakah kita berpikir bagaimana alam dunia, apakah sama dengan alam rahim ataupun tidak. Kalau ada yang masih ingat, ya luar biasa, Pak. Jadi ini semua memiliki kekhususan, ya, dan memiliki keadaan masing-masing. Namun kewajiban bagi kita adalah untuk mengimaninya, karena ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu terkait dengan itu semua kecuali hanya sedikit. Jadi sifatnya mengimani sebatas apa yang disampaikan atau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan juga yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Karena ini semua perkara gaib dan wajib bagi kita untuk beriman terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah, dan tentu kita hafal, ya, di ayat yang kedua hingga yang ketiga Allah Ta'ala berfirman,
Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Adapun itu kitab, ya, itu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kita nggak boleh ragu dengan berita-berita yang digambarkan ataupun disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang mengimani terhadap perkara-perkara yang gaib. Ya. Asal ada keterangannya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Seperti itu. Jelaskan rahimakumullah. Kemudian tentang keadaan nanti manusia di alam kubur. Ya. Apa yang akan terjadi di alam kubur kelak, ya, bagi manusia? Ya. Jelaskan rahimakumullah. Jadi alam kubur atau alam barzakh itu pasti kita akan melewatinya. Jadi nggak ada satupun dari kita yang, ya, terlepas dari alam ini, karena sesuai dengan apa, proses perjalanan hidup manusia. Sebelum kita semua berada nanti di alam akhirat, maka ada perantara antara alam dunia dengan alam akhirat tersebut, ya, yaitu disebut dengan alam barzakh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-100. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan manusia, lalu kemudian mereka berada di alam barzakh, mereka sedang melewati berbagai macam ujian, fitnah, dan yang lain sebagainya. Maka harapan mereka, keinginan mereka itu bisa dikembalikan ke dunia. Dan mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji akan beramal soleh. Mereka menyesal bahwa dulu mereka banyak meninggalkan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kalla, Allah katakan sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu perkataan yang diucapkannya saja. Bisa jadi andaikan memang benar Allah kembalikan dia ke dunia, apakah dia akan benar-benar beramal soleh kembali? Pertanyaannya seperti itu. Sebab kenapa? Ya karena tidak sedikit tanda kekuasaan Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada manusia-manusia yang masih hidup, agar supaya mereka berpikir, ya, dari berbagai macam tanda kekuasaan Allah itu, ya, untuk manusia agar mereka kembali kepada Allah atas dosa ataupun kesalahan yang mereka kerjakan. Ya, tapi ternyata tanda kekuasaan Allah itu diantaranya adalah musibah, baik musibah yang menimpa pada diri dia pribadi ataupun musibah yang sifatnya alam. Itu tidak menjadikan manusia itu takut kepada Allah, tidak menjadikan dia kembali kepada Allah. Justru terkadang malah ketika ada musibah yang menimpa pada dirinya, dia justru malah melakukan dosa kembali, ya, dengan cara memanfaatkan musibah tersebut untuk ladang dunianya. Ya. Jadi ada orang-orang seperti itu. Makanya Allah bantah, innaha kalimatun huwa qailuha.
Ini ucapan yang diucapkan dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di sini Allah sebutkan dan di hadapan mereka ada barzakh, yaitu pembatas. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari yang mereka akan dibangkitkan kelak. Ya. Tayyib jamaah rahimakumullah. Di sini para ulama tafsir dari kalangan salafus saleh sepakat mengatakan bahwa makna barzakh itu adalah perantara, al-wasail baina dunia wal akhirah. Jadi perantara antara dunia dan akhirah. Ya. Atau perantara antara masa setelah kematian dan hari kebangkitan. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Ya. Taib jawaskan rahimahullah. Terkait dengan alam barzakh ini, alam barzakh itu juga disebut dengan alam kubur. Sama, alam barzakh, alam kubur. Kenapa? Karena pada umumnya hal itu terjadi. Manusia kalau sudah mati, meninggal, maka dia akan dikubur, kan? Begitu. Ya. Namun bukan berarti orang yang tidak dikubur itu kemudian dia tidak berada di alam barzakh. Ya. Orang yang tidak dikubur di dalam tanah itu bukan berarti dia tidak melewati alam barzakh. Mau dia dikubur di tanah ataupun dia terbakar sampai hangus dan debunya diterpa angin, ataupun dia meninggal dalam keadaan misal di udara, atau dia meninggal berada di lautan sehingga jasadnya itu habis diombang-ambing oleh air yang ada di lautan, maka tetap setelah kematiannya dia berada di alam barzakh. Maka ada beberapa tontonan-tontonan yang dapat menyesatkan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ya. Saya diberikan video potongan oleh kawan saya, katanya ini benar nggak tat gitu. Dia masih baru-baru belajar. Ya. Saya tanya, ini dari mana kamu dapat? Ya, ini ada dari potongan film. Jadi ada orang yang nggak percaya dengan siksa kubur, kemudian dia tidur sama mayat tersebut. Nah mayat tersebut ya, awalnya itu ya, tidak diapa-apakan, ya. Namun setelahnya ternyata dia disiksa, dipukul pakai palu gada sampai jasadnya itu hancur. Nah, kemudian teman saya ini nanya, emang seperti ini tadi itu? Berarti kita bisa lihat dong, kalau misalnya setelah kita menguburkan mayat, kemudian 7 langkah kita meninggalkannya, kalau dia adalah orang yang baik, maka mungkin dari besok kalau kita buka lagi mayatnya, bisa jadi dia dalam keadaan tidak apa-apa. Tapi kalau mayatnya orang kafir, apakah hancur nanti jasadnya? Nah, jadi dia samakan antara peristiwa ataupun keadaan dunia dia dengan urusan alam barzakh. Ya. Jadi tidak begitu jemaah. Makanya kalaupun kita misal membongkar makam seseorang yang misalnya dia kafir, ya maka tetap jasadnya masih utuh. Ya. Jasadnya masih utuh kalau tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Ya. Tapi kalau seandainya dia berpikir seperti keadaan yang dia alami di dunia ketika dipukul jadi hancur dan yang lain sebagainya, maka tentunya akan banyak orang-orang yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mengimani tentang peristiwa tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita semua dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita, atau tidak? Ya. Karena ternyata secara kasat mata itu tidak terlihat, seakan-akan tidak terjadi. Ya.
Nah, maka ini yang menjadi ujian bagi kita yang masih hidup. Jadi seperti itu. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala rajulun lam ya'mal khairan qattun. Ada seorang laki-laki yang dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Fa idza mata, maka jika dia mati, maka ketika dia mati, faharraquhu wa dharu nisfahu fil barri. Maka keluarganya itu diminta untuk membakarnya. Lalu kemudian debunya itu ya, diwasiatkan oleh orang tersebut, kalau mati, kalau saya meninggal, maka bakar saya saja dan nanti debunya buang ke lautan. Ya. Atau separuhnya dibuang di mana? Di sumur. Separuhnya dibuang di mana? Di daratan, dan separuhnya dibuang di lautan. Wallahi, maka demi Allah, la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Ya. Maka demi Allah, orang ini berkata, jika Allah mampu untuk menghidupkannya, tentu Allah akan mengadabnya dengan adab yang tidak diadab dengannya seorang pun dari penduduk alam. Ya. Fa'amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi wa amaral bar fajama'a ma fihi. Allah perintahkan lautan dan Allah perintahkan daratan untuk mengumpulkan debunya tersebut. Ya. Maka ya, kemudian dia berkata, lima fa'alt. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tersebut, apa yang kamu lakukan? Qala min khasyatika wa anta a'lam. Ya. Karena rasa takutku kepadamu ya Allah, dan engkau itu lebih mengetahui. Faghfara lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya tersebut. Jadi di dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, ada seseorang yang berarti dia tahu akan ada siksa kubur, ada alam barzakh. Sehingga sebelum dia wafat, dia berpesan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, kamu bakar saya saja. Dan nanti debunya dipisah. Ya. Separuhnya dibuang di daratan, separuhnya dibuang ke laut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan debunya tersebut kembali. Dikumpulkan oleh Allah. Ya. Allah perintahkan daratan dan lautan itu untuk mengumpulkan debu itu. Debu itu terkumpul. Lalu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu bisa berpesan seperti itu kepada keluargamu? Saya takut ya Allah dengan siksamu. Allah ampuni dia. Ya. Allah ampuni dia. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya begini, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana ada seseorang yang dia berusaha lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara menurut akal pikirannya, sekiranya kalau saya hancur lebur, diterpa angin, kemudian diombang-ambing oleh lautan, ya berarti saya kan enggak berada di alam barzakh. Saya lolos dari siksaan kubur. Itu menurut dia. Ya. Karena akal dia yang bermain seperti itu. Ya. Akan tetapi tidak dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mau mengambil pelajarannya dari Fir'aun kan. Fir'aun itu kan sampai sekarang jasadnya masih ada. Di alam kubur enggak? Tidak. Jasadnya Fir'aun masih ada. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman terkait dengan jasadnya Fir'aun ini di surat Yunus ayat 92 itu,
fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu. Ya. Diselamatkan jasadnya. Tujuannya untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar supaya orang-orang yang hidup setelahmu itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi padamu ya Fir'aun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sebab karena banyak dari manusia itu mereka lalai dan tidak mau memperhatikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi pada Fir'aun di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan jasadnya dan tidak dikebumikan, tidak dikuburkan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap menimpakan siksa kubur kepadanya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Mereka diperhatikan neraka pada pagi dan siang, pada pagi dan petang. Jadi diperlihatkan, ya. Wujudnya neraka itu diperlihatkan pagi dan siang pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab yang sangat keras. Jadi begitu, ya. Jadi dengan peristiwa Fir'aun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, padahal dia tidak berada di alam kubur, akan tetapi dia tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam kubur ataupun di alam barzah. Seperti itu, ya. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Jadi apabila ada seseorang di antara kalian wafat, maka urida alaihi akan ditampakkan kepadanya maq'aduhu, tempat tinggalnya, bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan waktu petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia termasuk dari penduduk surga nantinya, maka dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nar, jika dia termasuk penduduk neraka, maka fa min ahlin nar, maka dia nanti akan diperlihatkan api neraka kepadanya. Hadza maq'aduka, ini tempatmu, hatta yab'atsakallah, hingga Allah membangkitkanmu kembali ilaihi yaumal qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Jadi itu yang akan terjadi nanti. Makanya subhanallah, ya. Kalau kita mau berpikir sejenak, jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata azab kubur itu lebih mengerikan dibanding azab akhirat. Ya. Kenapa demikian? Karena seseorang sebelum dia diazab di akhirat, maka ternyata dia sudah diazab di alam kuburnya, diazab di alam barzah. Ya. Terkadang perkara-perkara yang bisa jadi nanti di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab kubur, di peristiwa kubur itu, peristiwa barzakh itu tetap saja akan terjadi. Kan bahasanya sepele, bahkan kita tidak bisa untuk menjaga air kencing kita saja sudah menyebabkan siksa kubur. Kan seperti itu. Ya. Nanti kalau di akhirat, di hari kiamat, malah bahkan ada yang namanya syafaat dan yang lain sebagainya. Ini di alam kubur. Ya. Dia sudah ditampakkan nanti tempatnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah merasakan di alam itu. Maka subhanallah, ya, kalau
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia di alam kubur atau di alam barzakh. Mereka menyesali atas perbuatan mereka yang telah meninggalkan berbagai macam amal soleh. Sekecil apapun padahal saat itu dia mampu untuk mengamalkannya, ya maka itu benar. Sebab apa? Ya sebab tidaklah sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan itu paling tidak bisa meringankan kesulitan kita di alam kubur. Maka jangan sampai kita remehkan sekecil apapun itu kebaikan. Maka Nabi SAW sudah lama mengingatkan itu kepada kita, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Meskipun aja sekedar kamu senyum dengan saudaramu sama muslim. Ya. Jadi gambarannya bahwa senyum yang enggak pakai modal, ya kan? Cuman kita pasang muka yang meskipun hati kita agak enggak nyaman, ya, tapi kita pasang muka senyum saja itu sudah termasuk kebaikan. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang lebih besar? Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apa saja yang terjadi, ya, ataupun peristiwa apa saja nanti yang akan dialami oleh setiap manusia ketika mereka di alam kubur atau alam barzakh. Ya. Tapi ada beberapa peristiwa yang akan dialami seseorang yang dia berada di alam kubur dan di alam barzakh. Intinya alam ini tuh alam yang sangat menakutkan sekali, ya, sangat menakutkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri beliau mengatakan, ya, pemandangan tersebut adalah pemandangan yang sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan sekali. Ya. Itu bahasanya Rasul SAW. Sebagaimana ada sebuah hadis yang dibawakan oleh mantan budaknya Utsman bin Affan yang bernama Hani radhiyallahu taala anhu. Pada suatu waktu ia pernah mengatakan bahwa kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Jadi kebiasaan Utsman bin Affan itu, kan Hani ini selalu menemaninya. Setiap melewati kubur, alam kubur, setiap melewati kuburan, ya, itu dia pasti menangis. Dan nangisnya bukan nangis biasa, sampai air matanya itu membasahi lihyahnya, jenggotnya. Berarti kan nangisnya luar biasa ini. Sehingga di antara yang menemani Utsman bin Affan, ya, termasuk di sini Hani, ya, ini bertanya, ya, ada apa gerangan dengan tangisannya Utsman? Kalau disebut surga, disebut neraka, ia tetap menangis tapi jarang. Tapi setiap melewati kubur pasti menangis. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjawab bahwa beliau menangis itu disebabkan ingat terhadap hadis Nabi SAW yang berbunyi, innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur, ya, alam kubur ini merupakan awwalu manzil, ya, yaitu persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia bisa selamat darinya, artinya ternyata yang ditampakkan olehnya itu adalah tempatnya di surga, ya maka tentunya setelahnya, artinya nanti di persinggahan-persinggahan akhirat itu akan mudah. Tapi wa illam yanju minhu, kalau dia sudah ditampakkan neraka di alam kuburnya, maka fama ba'dahu asyaddu minhu. Setelahnya yang akan terjadi lebih keras dan lebih berbahaya daripada itu. Qala, lalu kemudian ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sampai pernah mengatakan apa? Ma ra'aitu manzaran qattun ilal qabr afda'u minhu. Bahwa aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Jadi sangat mengerikan sekali. Ya. Ya. Karena fase alam kubur ini ya, fase yang dimana menentukan keadaan kita nanti di hari kiamat. Itu mengerikan jamaah. Sampai Rasulullah SAW sendiri menyebutkan hal yang demikian. Ya. Maka persiapkan diri kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi hamba ya, yang lalai dan lengah. Ya. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita usia, maka manfaatkan, jangan sia-siakan. Karena sedetik itu yang kita lewati dengan tanpa menghasilkan sesuatu untuk akhirat kita, itu kelak di alam kubur akan kita sesali. Karena yang satu detik itu jika kita gunakan untuk perkara yang bermanfaat, ya minimal lisan kita itu kita selalu basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zikir kita itu nanti kelak akan bermanfaat bagi kita di alam kubur tersebut. Ya. Jadi begitu ya. Itu yang pertama, bahwa alam kubur itu alam yang sangat menakutkan. Kemudian ya, yang kedua adalah bahwa alam kubur adalah alam yang sangat gelap. Ya. Jadi jangan kita logikakan dengan karena memang di dalam tanah Ustadz gelap. Ya. Sehingga kadang ada sebagian dari masyarakat kita yang ngasih penerang di atasnya. Ya. Kadang dikasih lampu yang model begini nih Pak, persis. Ya. Dikasih lampu 4 sampai 5. Ada di daerah kami masih ada gitu. Ada satu kuburan yang kuburannya berseberangan, ada 2. Jadi ketika setelah kematiannya itu pasti dikasih penerang. Sekitar 3 sampai 7 hari lah. Ada. Kalau pengen tahu itu di daerah Wonoyoso lah itu ada. Wonoyoso. Itu memang kuburan yang dianggap ya Allah alam ya bagi mereka. Karena di samping kuburan tersebut ada masjid yang katanya sih sumurnya itu airnya berbarokah. Ya. Jadi yang nggak punya jodoh bisa dapat jodoh di situ. Ya iya kan, ketemu lagi dan perempuan ya di situ ada yang disukai ya pulang-pulang ya bisa saja nikah itu. Cuman yang masih dulu ya, yang masih penasaran katanya yang miskin jadi kaya, gitu. Ya iya kalau kita bawa barang dagangan di situ kan rame, ya. Yang tadinya nggak ada duit pulang-pulang bisa bawa duit, bener ya. Jadi katanya airnya berbarokah. Sebab katanya sumur itu setiap malam Jumat Kliwon tuh katanya ada keris yang bertarung katanya. Ceritanya begitu. Jadi ketika keris itu bertarung pasti ada dang itu. Kayak film Saur Sepuh zaman dulu, Pak. Film-film kolosal zaman dulu. Lalu kemudian keris itu pasti masuk ke dalam sumur tersebut. Nah, makanya kalau Jumat Kliwon itu ya datang aja ya mampir ke Pekalongan. Setiap Jumat Kliwon pasti ramainya luar biasa. Itu jalan utama sampai macet total. Dulunya yang dituju air sumur tersebut ya sekarang sudah banyak jajanan dan lain sebagainya ya. Dianggap pasar tumpah aja. Sudah jarang orang yang masuk ke situ. Ya. Bahkan saya dulu termasuk yang datang ke situ mandi pakai baju aja dibasahi mandi. Ya. Tujuannya apa? Mau ujian sekolah biar nanti nilainya bagus, sama aja nilainya jelek. Ya, karena nggak belajar gitu. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa itulah logika manusia yang dimana ketika digambarkan, diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengimani berarti bahwa alam kubur itu adalah alam yang gelap gulita.
Sehingga dari logika dia di dunia, maka dia gunakan penerang untuk menerangi sang mayat yang ada di dalam. Yang saya heran, kenapa enggak di dalam saja dikasih lampu, ya kan? Ngasihnya di atas, ya, di atas gundukan tanah, ya enggak nyampe. Ya, kasih di dalam. Ya. Kasihlah yang paling besar wattnya 200 watt atau 300 watt. Nah, diterangi. Kalau logika yang dimainkan kan, bukan justru di atas gundukan tanah tersebut. Nah, ini jawab rahimahullah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang wanita hitam yang dia selalu suka bersih-bersih masjid. Ya. Cuman ada satu riwayat lain yang menyebutkan seorang pemuda. Ya. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasa kehilangan. Kenapa? Karena tidak terlihat lagi ini perempuan. Ya. Maka beliau fasa'ala anha, mempertanyakan tentangnya. Atau fasa'ala anhu, kalau dalam riwayat lain kan anak muda kan. Menanyakan kepada beberapa sahabat tentang keberadaannya. Kalau lalu kemudian beliau mengatakan, afala kuntum adantumuni, ya. Kenapa kalian, ya, tidak memberitakan kepadaku? Ya. Jadi ternyata orang ini sudah meninggal. Qala faka'annahum sagharu amraha, seakan-akan para sahabat itu nyepelein, paling marbot masjid, paling tukang bersih-bersih masjid doang kok. Ya kalau udah meninggal biarin aja. Kenapa perkara yang seringan ini kok harus disampaikan ke Rasulullah, kan begitu. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada orang yang sekiranya tahu di mana kuburnya untuk ditunjukkan tempatnya. Akhirnya ditunjukkanlah kuburnya dan Rasulullah mensolatinya. Ya. Dan ini sholat di atas kuburan yang beberapa waktu lalu menjadi viral, ya, bahwa katanya sholat menghadap kubur enggak boleh, tapi kenapa ini ada orang yang sholat di atas kubur begitu. Nah, sholat di atas kubur ini adalah sholat jenazah, dan ini diperbolehkan dalilnya ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolati seseorang yang sudah dimakamkan atau dikuburkan. Ini boleh, ya. Ini sholat jenazah, mensolati jenazah. Ya, jadi seperti itu. Andaikan hal ini dipermasalahkan, kemudian diangkat, dikatakan bahwa tetaplah nggak boleh, katanya kan nggak boleh sholat di kuburan. Nah, di sini sholatnya menghadap ke arah jenazah, sebagaimana ketika jenazah itu belum dikuburkan, seperti itu. Ya. Dan sekali lagi ini ada petunjuknya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ini. Tapi beliau tidak pernah melakukan sholat wajib beliau atau sholat sunnah beliau menghadap ke arah kuburan, tidak pernah. Ya. Tapi beliau pernah melaksanakan sholat jenazah, sholat menyolati jenazahnya meskipun sudah dikuburkan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah mensolatinya kemudian beliau mengatakan, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Ya. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Ya. Ada yang mengatakan bisolati alaihim, yaitu dengan bersolawat kepadaku. Tapi terjemah secara zahirnya bisolati alaihim, dengan solatku kepadanya. Karena memang saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyolati orang tersebut. Nah, jadi itu jamaah, ya. Jadi yang terjadi nanti alam kubur itu adalah alam yang dimana begitu gelap. Yang akan menyinarinya adalah salatnya Rasulullah, atau dalam riwayat yang lainnya yang bisa menyinari, yang bisa memberikan penerang di alam kubur itu adalah semua amal soleh kita. Ya, semakin banyak kita beramal soleh, ya tentunya akan semakin terang juga kita
merasakan di alam kubur ataupun di alam barzah tersebut. Intinya adalah alam kubur gelapnya bukan karena disebabkan di dalam tanah, ya, bukan. Ya, sekali lagi ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang sangat sedikit sekali diberitakan ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada kita semuanya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah di alam kubur ini nanti akan ada himpitan kubur. Nah, ini juga merupakan peristiwa yang tidak bisa diindra dengan mata kita, Pak. Jadi bukan yang mungkin pernah kita lihat di serial-serial televisi yang dulu pernah kita tahu itu ada komik ya, ataupun cerita-cerita dulu. Jadi seakan-akan tanahnya itu menyempit, ya. Tiba-tiba goyang kemudian jadi sempit, menggenjat mayatnya seperti itu, ya. Nah, itu tidak terlihat dan tidak nampak, ya. Hatta meskipun kita pakai kamera CCTV direkam di dalamnya, ya, tidak terjadi hal itu. Yang merasakan adalah si mayit. Kalau antum pengen tahu, ya coba, nggak apa-apa. Nah, tapi jadi mayit dulu. Nah, kalau pengen tahu seperti itu. Nah, jadi akan ada himpitan. Ya. Jadi setelah diletakkan di kubur, ya, maka kubur itu akan menghimpit dan menjepit dirinya, ya, akan menjepit dirinya. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari himpitan tersebut. Tidak ada, jemaah. Ya. Nah, ada beberapa keterangan hadis tentang kuburnya lahatnya ataupun peristiwa Sa'ad bin Mu'ad itu pernah terhimpit, ya, di alam kuburnya, ya. Padahal wafatnya Sa'ad bin Mu'ad itu kan sampai menggetarkan arsy Allah, Pak. Usia keislamannya hanya sekitar 7 tahun apa 5 tahun, akan tetapi ibadahnya luar biasa itu Sa'ad bin Mu'ad, ya. Luar biasa, sehingga ketika wafatnya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ihtazzat arsyullah bimauti Sa'ad. Arsy Allah itu sampai bergoncang sebab karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, peristiwa Sa'ad bin Mu'ad terhimpit di alam kubur itu diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, Pak. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, riwayat Imam Nasa'i rahimahullahu taala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hadzal ladzi taharraka lahul arsy, inilah yang membuat arsy itu bergerak. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu langit itu dibuka. Wa syahida sab'una alfan minal malaikah, dan disaksikan 70.000 malaikat. Laqad dumma dummatan thumma farraja anhu, thumma furrija anhu. Jadi saat itu, ya, kuburnya Sa'ad bin Mu'ad itu, ya, menghimpit dirinya, ya. Jadi benar-benar dijepit oleh kubur tersebut. Akan tetapi kemudian dibebaskan, ya. Thumma furrija anhu, kemudian dibebaskan lagi. Ya, tentu tidak ada para sahabat yang lain yang menyaksikan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kabar tersebut. Ya. Artinya himpitan alam kubur itu nanti ada. Ya. Bersiap-siaplah oleh itu. Ya, bersiap-siapnya bukan berarti kemudian waduh kita bagaimana jangan mati saja, dan enggak bisa, kita tetap wafat. Tapi persiapan kita adalah amal soleh. Ya. Amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari itu. Kemudian ada keterangan yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lil qabri daghtatan." Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Ya. Walau kana ahadun najian minha, ya.
yang apabila ada seseorang yang selamat dari himpitan tersebut, naja minha Sa'd bin Mu'adz, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz itu telah selamat. Ya. Jadi nggak ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut. Ya. Jadi himpitan ini ternyata akan menimpa kepada semua orang. Ya. Yang akan dilepaskan dari himpitan tersebut, ya, yang mereka memiliki amal soleh yang baik dan banyak. Bahkan termasuk anak kecil, Pak. Yang kita tahu bahwa anak kecil itu kan dia tidak punya dosa. Artinya dia ada kesalahan pun, akan tetapi tidak dicatat sebagai bentuk kesalahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa pena itu diangkat karena 3 hal. Salah satunya adalah as-sabi hatta yahtalim. Diangkat dari anak kecil hingga dia berusia ihtilam, yaitu berusia balik. Sehingga sebelum dia berusia balik, ya maka apa yang dia lakukan tidak tercatat sebagai bentuk kesalahan. Itu yang dimaksud. Akan tetapi ternyata himpitan tersebut juga menghimpit kepada anak kecil. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah taala, kata beliau, "Lau aflata ahadan min dhummatil qabri lanaja hadzal sabi." Andai kan ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti akan selamat. Tapi ternyata apa? Ternyata bahkan anak kecil itu ia tidak bisa selamat dari himpitan kubur. Waliyadzubillah, ya. Ini pasti akan dialami oleh kita semuanya. Dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya segera dilapangkan kembali kubur kita. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ada doa untuk si mayit itu apa? Wa wasi' apa? Madkhalahu. Ya kan? Wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah tempat dia dimasukkan. Ya. Lapangkanlah tempat dia dimasukkan. Jannata mathwahu, dan berikanlah surga sebagai tempat terakhir kehidupannya. Ini salah satu doa yang kita panjatkan kepada mayit, ya, ketika kita menyolatinya ataupun ketika kita mendoakannya. Ya. Ya, tujuannya agar supaya apa? Agar supaya ketika dia terhimpit lalu disegerakan untuk dilonggarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai situ ya. Insyaallah kita teruskan tentang fitnah kubur, apa yang akan terjadi dalam fitnah kubur ini. Dan kemudian beberapa poin ya, insyaallah kaitannya tentang ada beberapa kelompok yang mereka tidak mengimani terhadap fitnah kubur ini. Ya. Kemudian ada beberapa poin yang dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan perlu kita ketahui hal itu semuanya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, Pak? Silahkan. Tidak ada. Inilah pembahasan tentang akidah itu. Pembahasannya sifatnya pemberitahuan. Antum mau cari dari arah mana pertanyaannya, ya, antum akan bingung juga sendiri. Karena dasarnya akidah itu apa? Iman, mempercayai dan meyakini. Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Hmm. Iya.
Baik. Nah. Itu ya. Baik. Sama Pak sebenarnya. Yang antum tanyakan saya pengen tanyakan juga. Kok bisa Habib itu sampai begitu gitu loh. Ya. Dapat dari mana dia gitu loh. Berarti kita sepikiran Pak, ya sepemikiran. Iya. Karena itu semua perkara yang gaib. Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Dan gak ada yang bisa mengintervensi malaikat. Gak ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya grup alumni magister kan, di jurusan tafsir kami. Saya punya grup. Di grup itu bercampur sih. Ada orang liberalnya dan lain sebagainya adalah. Dipertanyakan tentang bertemunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rasulullah ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, antara Rasulullah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani aja sudah jauh. Duluan Rasulullah kan gitu loh maksud saya kan. Gak bisa ketemu gitu loh. Ya. Gak ada satupun yang berani jawab. Ya kan? Kemudian saya berusaha ngiseng gitu. Saya berusaha ngiseng itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana dulu tuh saya bilang gitu. Ya. Makanya kadang hal-hal yang seperti itu orang ngambil saja, kemudian orang percaya saja, meyakini saja. Padahal dia belum mengecek dahulu status kisah itu, ya kan? Ataupun paling tidak minimal lah kalau kita mau bicara logika, bagaimana mungkin Rasulullah bertemu seseorang yang hidup setelah beliau, kan begitu, ya kan? Kan nggak mungkin. Maka ini ajib, luar biasa. Keterangan seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu cross check karena ini kaitannya dengan masalah iman. Dan sekali lagi Allah tidak bisa diintervensi dengan siapapun. Ya. Begitu juga para malaikat tidak bisa menunda keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal apapun. Seperti itu. Kecuali hal itu telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Nah, sebagaimana contohnya kan kalau ada hadis yang menyebutkan bahwa man ahabba an yunsha'alahu fi umurihi, barang siapa yang suka ataupun menyukai usianya dipanjangkan dan rizkinya diperluas, maka fal yasil rahimahu, kan hendaklah dia menyambung silaturahim seperti itu. Lalu kemudian bukan berarti dengan silaturahim kemudian malaikat yang tadinya udah mau nyabut nyawa seseorang lalu dia tunda, ya. Sebagai contohnya orang yang sudah opnam misalnya, sudah diopnam, ya intinya penyakitnya itu sangat membahayakan, misal kanker stadium 4 lah misalnya. Lalu kemudian langsung dia dibawa, ayo kita bawa ke saudaranya itu, biar silaturahmi gitu. Jadi biar ditunda kematiannya kan. Enggak bisa secara logika itu dilogikakan seperti itu, enggak bisa. Ya. Atau andaikan pun dia dipanjangkan usianya, yaitu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita memutus silaturahim, berarti enggak apa-apa saat memutus silaturahim, tidak. Tetap kita wajib untuk silaturahim. Andai kamu dipanjangkan, ya itu pasti Allah panjangkan, tapi itu pun tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak begitu, oh berarti silaturahim menunda, nanti malaikat pencabut nyawa itu bisa nyabut nyawa bapak saya misalnya atau keluarga saya. Tidak seperti itu. Ya, maka tadi kita katakan bahwa apa yang ada pada kehidupan kita sekarang itu berbeda dengan kehidupan setelahnya di alam barzakh dan yang lain sebagainya beda. Begitu juga kehidupan di alam nyata kita berbeda juga dengan kehidupan di alam gaib yang kita tidak tahu kehidupan tersebut. Ada seperti itu, sehingga ketika ada
keterangan-keterangan yang seperti itu, coba keterangan itu dibangun atas dasar apa terlebih dahulu. Ya. Karena jika sebuah keterangan itu dibangun hanya atas dasar firasat ataupun mimpi, ya, ataupun mungkin dibangun ya di atas khayalan dia saja, ya maka fix jelas kita tidak boleh meyakini dan mengimaninya. Sebab iman itu dibangun di atas keterbatasan keterangan baik dari Allah maupun dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah buka semuanya, ya tentu nggak ada manusia itu yang tidak beriman kepada Allah. Maka di sini menjadi ujian bagi kita. Mana yang seharusnya kita dengar dan mana yang seharusnya kita yakini. Ya. Artinya yang kita dengar itu yang kita kemudian bisa amalkan. Ada kan pun kita mendapatkan referensi begitu, ya sikap kita jelas ya nggak ada masalah. Ya kalau kita mendengarkan ini, cuman kita harus jeli dan mungkin itu menjadi satu pelajaran buat kita ataupun pengayaan pengetahuan kita. Ternyata ada berbagai macam model-model pengetahuan seperti ini yang juga ternyata tidak dibangun di atas ilmu yang benar, misal seperti itu. Ya, jadi kalau kita bisa memilah-milah yang seperti itu, masya Allah, ya itu sebagai referensi kita dan bisa menyadarkan kepada mereka orang-orang yang masih terjebak dalam pemahaman dan pemikiran yang menginduk kepada orang-orang seperti ini. Jadi masya Allah, ya. Jadi begitu. Jadi bagus Pak, ya pengetahuan seperti itu bagus sehingga mengasah kita dan mengasah keberanian kita. Kita bisa bertanya kepada yang lainnya sekiranya mungkin mengetahui tentang perkara-perkara yang seperti itu secara dalilnya begitu. Tapi sekali lagi kami tidak pernah mendapati ya bentuk intervensi seseorang ya terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Membaca amalan ini kemudian menunda kematiannya, hatta kematiannya tertunda pun itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Qur'an kan jelas, idza jaa ajaluhum fala yastaqdiruna sa'atan wala yastakhirun. Kalau ajal itu sudah ditetapkan kepada seseorang maka tidak berkurang ataupun tidak mundur sedikit pun. Nah, jadi seperti itu. Ya, Allah taala alam bisawab ya begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya terkait alam kubur ini. Kalau seandainya kita melakukan ziarah kubur, apakah penghuni kubur ini mengetahui kalau kita berkunjung ke sana dan berusaha untuk katakanlah berkomunikasi begitu? Apakah para penghuni kubur ini mengetahui hal tersebut? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang diketahui oleh penghuni kubur tentang keberadaan seseorang yang menziarahinya, ya, maka pertama satu keyakinan ini dibangun dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang orang-orang yang meminta kepada penghuni kubur, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh orang yang meminta kepada penghuni kubur itu la yasma'una du'aakum. Mereka tidak mendengar ya, apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepadanya. Walau sami'u, andaikan misalnya mereka mendengar pun, maka mereka tidak bisa mengabulkan permintaannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, dan nanti pada hari kiamat nanti mereka orang-orang yang diminta ini ya itu akan mengkufuri atas kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kepada penghuni kubur tersebut. Jadi kalau kita tinjau dari ayat ini ya, maka
ada kemungkinan penghuni kubur itu tidak mengetahui kedatangan kita. Tapi dia sangat berharap dikunjungi oleh kita. Karena dengan dikunjungi oleh kita, bagi orang-orang yang beriman kan akan memberikan doa kepadanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, wa inna bikum lahiqun. Kemudian kita doakan dia dengan berbagai macam doa. Jadi harapan mereka itu seperti itu saja. Ya, jadi begitu. Entah yang datang itu siapapun, dia tidak mengetahuinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebatas itu pengetahuan. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hal ini dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Tauhid beliau. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, apakah siksa ataupun nikmat kubur ini daimun au munqati'un? Apakah dia akan selama-lamanya ataupun dia terputus? Artinya terputus ya tidak sampai nanti hari kiamat. Maka kata beliau bahwa siksa kubur itu daimun la yanqati. Begitu juga kenikmatan kubur. Daimun la yanqati artinya terus-menerus hingga nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkan kebahagiaan ya dia akan bahagia selama-lamanya. Berdasarkan juga dari beberapa keterangan-keterangan dalil yang tadi sudah kita bahas, ya kan? Itu juga masuk sebagai keterangan, bentuk keterangan bahwa siksa ataupun nikmat kubur itu akan terus tidak akan terputus hingga datangnya hari kiamat. Sebagaimana tadi di ayat yang dimana membicarakan tentang azabnya Fir'aun kan, sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat itu terjadi. Jadi begitu. Ya makanya tentunya yang menentukan apakah kita disiksa terus, apa kita mendapatkan siksa ataupun tidak itu kan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya semua kembali kepada kita. Kalau kita merasa khawatir dengan siksaan itu ya berarti jauhilah perbuatan dosa. Intinya seperti itu, Pak. Allah a'lam bishawab. Jadi pendapat yang paling saya adalah daim la yanqati. Dia terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mungkin itu Pak ya. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.